Halo semuanya, balik lagi di channel ini. Kali ini kita bakalan ngebahas tentang fungsi rasional. Kalau video sebelumnya di materi kelas 10 semester 2 kita udah belajar tentang fungsi linear dan fungsi kuadrat. Ingat ya, kalau fungsi linear berupa grafiknya garis lurus, fungsi kuadrat berupa parabola, terus di fungsi kuadrat kita ada istilah yang namanya titik balik. Nah, di fungsi rasional nanti kita menemukan beberapa istilah baru. Dan bentuknya kira-kira kayak gimana ya fungsi rasional? Nah, fungsi rasional itu juga disebut sebagai fungsi pecahan. Dan bentuk umum fungsi rasional itu bisa dituliskan sebagai berikut ya. Y sama dengan fx ya. Dimana fx itu fungsi rasional dapat dituliskan sebagai bentuk pecahan px per qx, dimana px dan qx-nya itu sebuah fungsi, dan qx-nya itu nggak boleh sama dengan 0, dan qx bukan fungsi konstan, jadi bukan konstanta. Nah, fungsi rasional sebenarnya bisa dituliskan menjadi beberapa bentuk, seperti yang bentuk pertama ini, bentuk K per AX plus B, atau bentuk yang kedua, pembilangnya itu fungsi linear, penyebutnya juga fungsi linear, atau bentuk yang ketiga, pembilang dan penyebutnya itu bisa fungsi kuadrat ya, jadi ax kuadrat plus bx plus c, kemudian dx kuadrat plus ex plus f. Nah, sekarang kalau misalkan dari beberapa bentuk ini akan kita bahas itu bentuk yang pertama sama bentuk yang kedua. Jadi bentuk yang pertama itu pembilangnya konstanta, penyebutnya fungsi linear. Bentuk yang kedua, pembilang dan penyebut berupa fungsi linear. Nah, di sini px itu sebagai pembilang ya, dan qx sebagai penyebut. Qx-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Kalau suatu bilangan, misalkan 2 dibagi dengan 0, maka hasilnya apa? Tidak terdefinisi ya. Tidak terdefinisi. Maka kita kecualikan yang membuat penyebutnya itu sama dengan 0. Nah, sekarang di sini tersedia 4 fungsi. Kira-kira nomor 1 itu termasuk fungsi rasional atau bukan? Termasuk ya, karena pembilang dan penyebutnya itu berupa fungsi, dan penyebutnya itu tidak sama dengan 0. Dan penyebutnya bukan fungsi konstan. Nomor 2 juga termasuk fungsi rasional, karena apa ini tadi bentuknya, salah satu bentuknya yaitu pembilangnya boleh konstanta, penyebutnya berupa fungsi, di mana penyebutnya itu tidak sama dengan 0 dan bukan fungsi konstan. Kalau yang nomor 3 bukan termasuk fungsi rasional ya, karena penyebutnya itu berupa fungsi konstan. Artinya di sini 4 ya. Jadi bukan termasuk fungsi rasional. Kalau yang nomor 4 termasuk fungsi rasional seperti nomor 1 dan nomor 2. Jadi kalian udah bisa tahu ya, yang mana fungsi rasional, yang mana bukan fungsi rasional. Oke, lanjut ya. Nah, di fungsi rasional kita mempunyai istilah baru yaitu asimtot. Nah, jadi nanti kurang lebih gambar grafiknya seperti ini ya. Nah, jadi yang warna hijau itu yang kurvanya, yang warna ini, yang ini itu namanya asimtot tegak, yang ini namanya asimtot datar. Nah, asimtot sendiri itu apa? Asimtot itu adalah suatu garis yang terus didekati oleh suatu kurva. Jadi terus didekati oleh suatu kurva ya, sampai jauh tak hingga. Jadi kalau dari gambar ini, kurvanya kan yang warna hijau. Nah, yang tegak ini namanya asimtot tegak, yang ini namanya asimtot datar, terus didekati oleh kurva. Coba lihat, ini kan jaraknya masih lebar. Semakin ke atas ini, jaraknya semakin sempit ya. Jadi kurva itu terus mendekati asimtot tegak, atau asimtot tegak itu terus didekati oleh suatu kurva, ya kan? Ini sampai jaraknya kecil banget. Ini sampai jaraknya kecil banget ya. Tuh. Nah, itu terus didekati ya. Begitu pula yang untuk asimtot datar. Asimtot datarnya juga sama. Asimtot datar ini terus didekati oleh kurva, ya kan? Ini jaraknya semakin kecil, semakin didekati. Oke. Nah, beberapa macam asimtot. Di sini ada asimtot datar, kemudian asimtot tegak, dan asimtot miring. Asimtot datar di sini adalah garis tersebut sejajar dengan sumbu X. Jadi kan ini asimtot datar, ini sumbu X ya. Jadi garisnya itu yang ini, yang merah ini, mereka sejajar. Jadi asimtot datar sejajar dengan sumbu X. Tapi kalau asimtot tegak dia sejajar terhadap sumbu Y. Ini kan sumbu Y, ini asimtot tegaknya. Mereka sejajar terhadap sumbu Y ya.
Nah, kemudian di sini kalau misalkan ada asimtot datar, ada asimtot tegak, ada asimtot miring juga. Asimtot miring di sini adalah garis tersebut tidak sejajar dengan sumbu X maupun dengan sumbu Y. Untuk asimtot miring dan bentuk fungsi rasional yang ini, yang nomor 3, akan dijelaskan di video selanjutnya ya, di video bagian kedua atau bagian ketiga. Tuh. Oke, langsung aja. Nah, tadi kan udah tahu istilah asimtot tegak dan asimtot datar. Sekarang gimana sih cara menentukan asimtot tegak sama asimtot datar? Cara menentukan asimtot tegak yaitu kalian tinggal cari nilai pembuat 0 penyebut fungsi rasional. Jadi kan tadi bentuknya pecahan ya, Px per Qx. Kalian tinggal cari nilai pembuat 0. Jadi yang membuat penyebutnya itu sama dengan 0. Itu namanya asimtot tegak ya. Jadi asimtot tegak itu nanti X sama dengan, kalau asimtot datar kan tadi bentuknya pecahan lagi nih, Px per Qx, dimana Px dan Qx itu kan fungsi ya. Kalau misalkan pembilangnya itu fungsi linear atau fungsi kuadrat dan penyebutnya juga fungsi linear atau fungsi kuadrat, nah di sini kita bisa menentukan asimtot datarnya yaitu dengan cara kalau pangkat dari pembilang, pangkat dari variabel X pembilang lebih kecil dari penyebut, maka asimtot datarnya Y sama dengan 0. Kalau misalkan pangkat dari variabel pembilang lebih besar dari penyebut, maka asimtotnya berupa asimtot miring. Tetapi kalau pangkatnya sama, maka asimtot datarnya itu tinggal kalian bagi antara koefisien pembilang, koefisien X pembilang dibagi koefisien X penyebut. Oke, sekarang ke eksekusinya ya, langsung ke gambarnya ya. Jadi kalau mau menggambar sketsa grafik fungsi rasional, di sini kalian membutuhkan beberapa langkah. Yang pertama menentukan asimtot datar. Ingat, asimtot datar itu tadi yang gimana? Asimtot datar itu yang Y sama dengan ya. Ini asimtot datar. Asimtot datar Y sama dengan, asimtot tegak itu yang X sama dengan. Asimtot datar itu yang sejajar terhadap sumbu X ya, sejajar terhadap sumbu X. Kalau asimtot tegak sejajar terhadap sumbu Y. Kemudian menentukan titik potong dengan sumbu koordinat, berarti terhadap sumbu X, titik potong terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Kalau terhadap sumbu X maka nilai Y-nya kita anggap 0, untuk sumbu Y kita anggap X-nya sama dengan 0. Kemudian kita menentukan beberapa koordinat titik bantu untuk mempermudah supaya kurvanya lebih mulus. Yang terakhir, kita tinggal menggambar grafik. Ke contoh soalnya ya, gambarlah grafik fungsi rasional berikut. Nah ini pembilangnya fungsi linear, yang penyebutnya juga fungsi linear ya. Dimana X-nya itu nggak boleh sama dengan negatif 1. Kenapa? Tadi kalau negatif 1 nanti fungsinya itu yang penyebutnya sama dengan 0, nanti tidak terdefinisi. Oke, langkah pertama tadi apa? Menentukan asimtot datar. Asimtot datar ingat dia berarti Y sama dengan ya. Nah, berarti kita akan mencari ini asimtot datarnya. Dia sejajar terhadap sumbu X. Nah, perhatikan pangkat dari variabel pada pembilang dan penyebut. Nah, kan kalian lihat nih, perhatikan. Ini kan pangkat 1. Nah, yang bawah 1 kali X pangkat 1 plus 1. Nah, kalau ini pangkatnya sama, ini kan pangkatnya sama ya. Pangkat dari variabel pembilang, variabel X pada pembilang dan penyebut sama, yaitu 1. Sehingga menurut aturan yang tadi, aturan yang ini. Nah, aturan ini yang nomor 2, kalau pangkatnya sama, maka asimtot datarnya tinggal kalian bagi koefisien X pembilang dibagi koefisien X penyebut. Maka di sini koefisien itu yang mana ya? Koefisien itu yang ini. Ini kan 2. Ini 2 yang pembilang, yang penyebutnya berapa? Yang penyebutnya 1. Nah, kalau di sini nggak ada angka 1, kan sama aja kayak 1 dikalikan 2000. Kalian nulisnya 2000 gitu, kan boleh satunya nggak ditulisin nggak apa-apa. Nah, maka nih caranya adalah Y sama dengan 2 dibagi 1 sama dengan 2. Kemudian kita mencari asimtot tegak. Asimtot tegak tadi X ya, sama dengan dia sejajar terhadap sumbu Y. Cari nilai pembuat 0 penyebut. Jadi yang menyebabkan penyebutnya itu sama dengan 0. Berarti kan penyebutnya ini kan X plus 1 sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 berarti yang memenuhi adalah X
X-nya sama dengan negatif 1. Nah, jadi ini sebagai asimtot tegak, ini sebagai asimtot datar. Kemudian kita cari titik potong terhadap sumbu koordinat, berarti terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu X berarti anggaplah Y-nya 0, berarti di sini Y-nya 0. Kalau Y-nya 0 berarti 0 sama dengan 2X plus 3 dibagi X plus 1. Nah, sekarang perhatikan di sini dulu. Kalau misalkan saya punya 3/2 kan sama dengan 1,5. Kalau 0/2 sama dengan 0, kalau 0/10 sama dengan 0, kalau 0/5 sama dengan 0. Kalau kalian perhatikan di sini penyebutnya berapapun nilainya, kalau pembilangnya 0 berarti hasilnya sama dengan 0. Nah, berarti di sini 0 sama dengan 2x plus 3 per x plus 1 itu akan dicapai ketika pembilangnya itu sama dengan 0. Berarti di sini 2x plus 3 sama dengan 0. 2x plus 3 sama dengan 0, maka di sini 2x sama dengan negatif 3. Terus di sini x-nya sama dengan min 3/2 atau sekitar min 1,5. Maka di sini diperoleh koordinatnya, titik koordinatnya min 1,5,0. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y. Kalau terhadap sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0. Berarti kalau X-nya sama dengan 0, Y sama dengan 2 kali 0 ditambah 3 dibagi 0 plus 1 sama dengan 3. Maka koordinatnya menjadi 0,3. Kemudian kita ambil beberapa titik bantu untuk mempermudah kita menggambar kurva. Nah, menentukan koordinat titik bantu terserah sebenarnya, kalian ambil nilai X-nya sembarang. Yang penting yang penting fungsi rasionalnya itu terdefinisi ya. Kalau saya ngambil yang sekiranya kalau disubstitusikan ke fungsi ini, perhitungannya juga mudah dan dekat dengan titik-titik potong sumbu koordinat ya ini. Jadi biar nanti kalau disambungkan antara masing-masing titik itu nanti terbentuk kurva yang mulus. Nah, di sini saya ngambil ini kan negatif 1 tadi tidak terdefinisi ya. Di sini tidak terdefinisi. Karena tidak terdefinisi, saya ambil beberapa titik bantu. Terserah kalian mau ambil berapa aja. Saya ngambil titik yang sekiranya kalau dimasukin ke fungsi itu perhitungannya mudah dan titiknya itu dekat dengan titik potong terhadap sumbu koordinat tadi ya. Nah, di sini saya ambil negatif 0,5, X-nya 1, X-nya negatif 1,5, negatif 2, dan negatif 3. Kalau kalian substitusikan ke fungsi, di sini akan diperoleh nanti nilainya untuk X-nya sama dengan negatif 0,5, dia diperoleh Fx-nya sama dengan 4. 4 dari mana? Nih kalau yang bingung. Ini kan 2 dikali min 0,5 ditambah 3 dibagi min 0,5 ditambah 1. Min 0,5 dikali 2 berarti min 1 ditambah 3 dibagi negatif 0,5 sama dengan 2 dibagi 2 dibagi 0,5 sama dengan berapa? Sama dengan 4 ya. Untuk yang satu juga sama, berarti 2 kali 1 ditambah 3 dibagi 1 plus 1 berarti 5 dibagi 2 sekitar 2,5. Nah, karena sudah diperoleh beberapa titik, ini kan berarti koordinatnya min 3,1,5 ya. 1,5, terus yang ini negatif 2,1, yang ini negatif 1,5,0 ya. Kita langsung gambar aja ke koordinat kartesius ya. Nah, ini saya tuliskan lagi supaya lebih mudah ya. Ini min 3,1,5, yang ini negatif 2,1, ini negatif 1,5,0, kemudian yang ini tidak terdefinisi, yang ini tidak terdefinisi, yang ini negatif 0,5,4, yang ini 1,2,5. Oke, kita gambar. Perlu diperhatikan tadi, nah ini ya asimtotnya, Y sama dengan 2 dan X sama dengan negatif 1. Kita tulis di sini dulu, asimtotnya Y sama dengan 2 dan X sama dengan negatif
1. X-nya sama dengan negatif 1, Y-nya sama dengan 2. Jadi kita gambar Y sama dengan 2 sejajar terhadap sumbu X. X sama dengan negatif 1 sejajar terhadap sumbu Y. Ini sumbu Y ya, ini sumbu Y, yang ini sumbu X. Kemudian kita titik-titiknya kita gambarkan satu persatu. Negatif nih, negatif 0,5, 4 ya, ini harusnya 4, ini 4, ini 5, ini 6. Oke, negatif 0,5,4, kemudian di sini titik potongnya ya, kita terus dulu titik potongnya. Di sini titik potongnya tadi diperoleh 0,3 dan diperoleh titik potongnya negatif 3/2,0 titik potongnya. Nah, kemudian ini titiknya lagi 1,2,5. Nah, terus kita gambar. Tunggu ya, kita titiknya dulu aja deh. Kemudian titiknya lagi negatif 3. Ini sama 1,5. Kemudian negatif 2,1, kemudian negatif 1,5,0. Nah, baru kita gambar grafiknya ya, dihubungkan titik-titiknya, kemudian dibuat kurvanya. Nah, ini yang bagian atas, ini yang bagian bawah. Kalian lihat nih, ini kan nggak nempel ya, hanya didekati ya. Ini didekati aja, ini juga sampai ke atas ini nanti lebih dekat lagi. Ini juga sama, terus didekati ya. Jadi dia hanya didekati oleh kurva ya. Jadi asimtotnya didekati oleh kurva. Ini Y-nya sama dengan 2, yang ini X-nya sama dengan negatif 1 ya. Yang ini adalah kurvanya, kurva fx-nya. Ini juga sama kurva fx-nya. Oke, sampai sini dulu ya. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang daerah asal dan daerah hasil. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Ini asimtotnya dibuat garis putus-putus, jangan lupa kalau kurvanya garis penuh. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi.